Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat-sahabatku yang menyenangi konten belahan alam, saat ini banyak orang yang mempertanyakan tentang dunia jin, dunia di alam jin, bagaimana dan gimana keadaan mereka, bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan pemerintahannya. Banyak dipertanyakan, gimana tentang waktunya, gimana kehidupannya. Ini banyak orang yang menanyakan tentang hal itu. Kita perlu tahu sesama makhluk Allah, walaupun kita berbeda alam, tapi sedikitnya bisa mengetahui tentang alam mereka, sedikit mengetahui tentang alam mereka. Mungkin rasanya ingin saya hadirkan seorang tamu bersilaturahmi ke sini, yang bernama Syekh Abdul Majid. Dia seorang guru, seorang pengajar yang berpengetahuan luas. Mungkin diantaranya ini ada 2 orang santri yang ikut hadir untuk mempertanyakan tentang alam mereka. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syekh, kita dipertemukan. Ya. Ini begitu banyak ini bangsa manusia yang tidak mengetahui dan banyak mempertanyakan tentang kehidupan di alam gaib, ya, alam sana, alam Syekh, alam jin. Karena bagaimanapun jin itu ada, jin itu ada. Di antaranya Syekh yang hadir sekarang. Syekh harus sanggup menjawabnya dengan jujur amanah. Insya Allah kalau saya sanggup menjawab. Insya Allah. Pertanyaan pertama, Syekh Abdul Majid ini seorang guru atau apa tuh di alam? Saya seorang guru. Guru ngaji? Guru agama. Alhamdulillah, guru agama. Dan sekarang Syekh masih tetap mengguru. Jadi masih guru, kan? Aktivitas masih. Alhamdulillah. Yang diajar santri-santri usia berapa tuh, Syekh? Dari usia remaja sampai dewasa. Remaja sampai dewasa. Silakan yang mau bertanya, silakan. Nih santri nih. Silakan. Maaf sebelumnya pengen nanya soal ini. Kalau di alam Syekh, alam jin, ada sekolahan kayak di alam manusia enggak? Oh, tentu saja ada madrasah. Madrasah. Disebutnya madrasah gitu. Iya. Enggak ada kalau tingkat SD, SMP. Oh, tidak ada seperti itu. Yang ada madrasah kayak seperti kaum muslimin. Yang diajarkan tuh apa, Syekh? Semua pengetahuan tentang kehidupan bangsa jin sendiri. Ada matematik nggak, Syekh? Ya ada. Ada matematik, ilmu tentang tata negara. Iya, namanya juga sebuah negara jin. Iya. Sebuah makhluk jin itu pasti punya ketatanegaraan, perhitungan kita membuat bangunan, perhitungan kita membuat jalan, semua pun diberikan pengetahuan oleh Allah. Sebelum terjadinya seperti ini, sebelum diciptakannya Adam, pasti iblis dulu kan. Betul. Yang diberikan pengetahuan luas oleh Allah karena kepintarannya. Iya. Seperti itu. Betul. Contoh gini, Syekh. Contoh di Bandung ya, itu ada sebuah universitas, Institut Teknologi Bandung. Nah, di situ juga ada. Ada. Apapun yang ada di tempat itu, bangsa jin mengikuti juga. Kalau ada masjid, ada pula masjid jin. Ada. Bangsa jin. Sekalipun bangsa jin juga ikut berjamaah dengan golongan manusia. Ada. Perbandingan bangsa jin dan manusia banyaknya itu bagaimana nih? Perbandingannya adalah 1:40. 1:40. Satu manusia 40 bangsa jin. Terus yang perlu saya tanyakan juga,
ya tentang 40. Yang muslimahnya dengan kafir perbedaannya. Di dalam penerangan sains bahwa bangsa jin itu paling sulit untuk menerima agama Allah. Tetapi bila bangsa jin sudah mengenal agama Islam, maka sulit kembali untuk ke jalan yang salah. Perbandingannya adalah satu samudra, satu sekoci. Islamnya lebih sedikit dibanding orang-orang kafir, bangsa-bangsa jin yang kafir. Dan berbeda-beda juga kan. Makhluk yang diciptakan Allah itu bukan hanya jin berwujud manusia seperti manusia biasa. Ada yang berbentuknya beragam. Nah, itu saya, betul. Ya. Karena Allah menciptakan makhluk bangsa jin tidak sama seperti manusia. Manusia sempurna. Hanya bangsa jin diberikan kepintaran melebihi manusia. Seperti jadi jin itu beragam ya, bentuknya gitu ya. Iya, ada yang kuntilanak, berbentuk binatang, ada binatang, ada siluman. Apa tidak terjadi saling hina, tidak seperti manusia? Nah, bedanya bangsa jin dan manusia dari segi hal humanisnya, toleransi, berbeda-beda tapi tidak pernah saling menghina, saling mengejek. Kalau tentang kekayaan saling menghina tidak? Tidak. Tidak, bangsa jin itu punya tempatnya masing-masing. Kan banyak ngikutin cara manusia. Iya, itu tidak semua. Banyaknya jin itu yang jahil. Tentang agama nih, di manusia kan ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Apa juga bangsa jin mengikuti juga agama sama? Tergantung tempat tinggalnya gitu. Iya. Iya. Karena jin itu wawasannya lebih luas. Iya. Sekarang jam 8 di kita bangsa manusia. Ini udah malam, mau tengah malam, jam 11 malam. Jadi perbedaannya 3 jam. Nah, ini yang perlu banyak dipertanyakan. 3 jam. Tapi alamnya tetap seperti ini. Allah menciptakan alam bangsa jin dan manusia di tempat yang sama. Kalau datang hujan juga. Iya. Karena ini maha hebatnya Allah. Iya, betul. Menciptakan dalam satu waktu berbeda waktu. Iya. Contoh gini saya mau tanya. Jam 3 sore kan masih terang. Ya. Kan bisa di bangsa jin jam 6. Ya. Apa gelap? Enggak. Seperti itulah. Jadi di Sema mulai gelap gitu. Apa bedanya dengan dunia? Ada yang 2 jam malamnya, ya 22 jamnya siang. Iya, betul. Di belahan mana? Di belahan utara, belahan selatan. Ini yang saya kagumi, yang saya takjub. Ya, takjub. Ya. Pada maha hebatnya Allah. Ya. Pada tempat yang sama, tapi perbedaan. Ya. Nah ini maka kita harus yakin adanya Allah ya. Betul, jadi jangan membedakan bangsa jin. Di dunia aja pasti berbeda. Ada yang puasanya 12 jam, ada yang puasanya 3 jam, ada puasanya 20 jam, tergantung dari alam cuacanya. Ya halnya seperti dunia yang dihidupi oleh manusia. Iya. Ya, pernah kan mendengar di tengah-tengah sana terang, di sebelah sini malam. Betul ya. Ya. Maha hebatnya Allah, Iya. subhanallah. Saya sekarang mau tanya tentang pemerintahan nih. Di manusia ada presiden, ya ada sultan, ada raja. Kalau di bangsa jin? Bangsa jin itu seperti halnya kerajaan. Semua? Iya. Di dunia semua? Iya. Pemerintahannya diiringi dengan kerajaan. Siapa yang jin yang terkuat, dia jadi raja. Dia akan memimpin pasukannya, memimpin rakyatnya, dan karena dianya lebih jago, lebih kuat. Gitu. Jadi sistem kerajaan semua jin itu ya. Jadi kayak Indonesia, negara kita, nggak ada yang paling teratas, yang paling teratas kayak yang teratas adalah raja. Itu disebut Perdana Menteri kalau presiden. Ya. Jadi presiden itu di bawah naungan raja sebenarnya.
Kalau di sana ada pajak nggak? Ada. Pajak ada. Upeti ya? Iya. Kalau kalian mengenal alam jin yang sesungguhnya, ya, karena seperti ini, manusia tidak bisa melihat jin. Betul, betul. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak dikehendaki Allah. Tapi bila dikehendaki oleh Allah, ya, pasti bakal melihat. Munculnya jin diketahui adalah oleh manusia sendiri. Siapa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Iya, iya, iya. Terakhir ditutup dengan Nabi Sis. Iya, iya, Nabi Sis ya. Karena Nabi Sis berdoa pada Allah supaya jin dan manusia dibedakan. Maka oleh Allah diijabah. Hanya orang-orang yang tertentulah yang bisa melihat. Ya. Sekarang raja tertinggi di dunia bangsa jin. Ajrak. Itu yang menciptakan uang, Ajrak itu. Iya, Ajrak kan zaman Nabi Sulaiman. Jadi si uang yang kita pegang ini di sini bangsa jin, Iya. itu dari Ajrak gitu Iya, ya. Ajrak. Bukan rupiah gitu kayak Indonesia. Bukan. Lak gitu ya disebut. Kayak ya? lak. Nah, dibilangnya lak. Sama gambarnya untuk negara ini. Sama. Jadi yang terkuat adalah negeri Ajrak. Ajrak. Ya, ya. Kan banyak, ada jin Tomang, ya, Oh gitu. Iya, iya betul. jin Ifrit, bangsa siluman. Nah, berbeda. ini yang saya mau tanya, tingkatan-tingkatan bangsa jin ini. Ya, jin tingkatan bangsa Ifrit jin. yang paling hebat. Jadi setan gitu ya, Iya. yang durhaka, baru Iblis, itu. setan, Ifrit. Ifrit itu anaknya Seton. Tapi ada yang muslim ya, Ifrit ya. Tidak semua, sedikit. Kalau Ifrit sekali. ya. Ifrit dulu beriman kepada Allah melalui Nabi Sulaiman. Di bawah Ifrit, Siluman, siluman. Udah siluman, ya bangsa kita, jin. bangsa jin. Sesudah itu, Tidak ada. ada gelandangan juga di sana. Banyak. Tergantung di situ. Ya. Banyak yang jin buangan juga. Iya, saya mau tanya juga ini. Begitu banyak manusia-manusia jahil, jahat menggunakan bangsa Anda. Ya, Iya. untuk neluh, apa pelet, atau Iya. apapun juga. Saya mau nanya, saya selalu mendengar yang dipakai melet atau neluh itu bangsa non-muslim, Iya. jinnya. Iya. Apa yang muslim ada yang bisa disuruh? Ada. Oh, sama seperti kita aja mungkin ya. Bila dia tidak dibimbing dengan agama. Oh, Seperti manusia saja. betul. Orang yang dekat dengan kiai, dengan ulama, pasti dia akan beriman pada Allah. Tapi bila dia seorang muslim tinggal di jalan, jelas dia akan melakukan Betul, hal yang betul. di jalan. Hmm. Sama saja, nggak yang membedakannya adalah dari kualitas Iya, iya. keimanannya pada Allah. Terus bangsa manusia lebih banyak muslimnya. Yang disebut siluman itu seperti harimau gitu ya. Iya. Hmm. Karena dari 4 kan, anak setan itu kan ada Iya, iya. jan jin kan seperti itu. Iya, jan and jin. Iya. Iya, iya. Ini saya mau nanya, ini kan di bangsa manusia lagi ramai ini tentang masalah kodam. Itu kodam dari golongan saya. Kodam itu golongan jin juga. Ada jin pendamping juga kan. Nah, korin itu ya. Iya. Nah, gini saya mau nanya sekarang. Saya bisa ngelihat korin nggak? Pada Ya, bangsa jin? tidak. Tidak. Karena saya juga ada korinnya gitu Ya, ya. setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti ada jin pendamping. Termasuk jin didampingi oleh jin korin gitu. Iya. Oh, Kan ada yang berwujud, yang ada tidak berwujud. iya, iya, iya. Jadi Allah pun menciptakan gaib, ada yang lebih gaib. Melihat. Saya muslim dari kapan? Dari dulu. Dari dulu, turunan saya adalah seorang muslim. Dari Dari Arab. Arab. Oh, Syekh dari Arab. Alhamdulillah. Jadi zaman dulu yang ditaklukkan oleh para nabi. Iya, 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 iya. Leluhur-leluhur. Usia saya sekarang. Syekh itu sudah lama. Usia saya hampir 4.000 tahun. Allahu Akbar. Sejaman dengan apa kalau di manusia ini? Pak Karno? Bukan. Kan. Zaman Prabu Siliwangi. kerajaan sebelum adanya Republik Indonesia. Kerajaan apa tuh? Siliwangi ya?
Ya, Prabu Siliwangi ya. Kalau Prabu Siliwangi, Kasepuhan Banten dan Cirebon. Kasepuhan Cirebon. Oh iya iya. Ayo silakan yang lain tanya. Tentang masalah umur, saya katanya kan kalau misalnya setan itu sampai kiamat. Ya, Kalau jin, jin sudah ditakdirkan kalau abadi-abadi ya mati-mati. Mati oleh manusia. Yang mengganggu manusia, jelas dia akan binasa. Kan Syekh tidak mengganggu, tidak akan diganggu juga oleh manusia. Ya, Berarti akan panjang umur gitu. izin Allah. Ya, izin Allah memang. Ya, Walaupun sampai kiamat nanti gitu. iya. Allahu Akbar. Karena termasuk bangsa jin ada golongan dari darahnya iblis. Iya iya. Terbuat dari api. satu lagi saya. Ini kan tentang masalah pemerintahan raja. Ya, Kalau di kita kan ada pengadilan lah, Ya. pemandang penjahat gitu. Kalau di sana ada kayak gitu atau ada Ada. raja? oleh Jaksa raja? misalnya. ada. Semua ada pengadilan, ada Polisi ada juga ya saya, polisi ya. iya, Askar ya. askar kayak Ada askar. askar iya. Prajurit-prajurit. Yang dihukum itu adalah yang melanggar perjanjian. Maksudnya gimana saya? Seperti anggap saya raja. Ya. Raja merintahkan jangan mengganggu manusia. Tapi Tapi bila dia mengganggu manusia dan dia pulang, akan dibinasakan. oh gitu. Hukumnya hukum Islam atau gimana? Ya hukumnya hukum mati. Iya. Himba. Melanggar perjanjian berarti menimpa hukumannya. Berarti nggak ada penjara gitu. Ada, Di penjara juga. tergantung dosa-dosanya. Tergantung perbuatan. Saya bisa lihat sukma saya ya. Iya, Sukma manusia. iya, Kadang-kadang sukma suka dibawa ke kawah katanya untuk dididik. iya, iya. Seperti apa sukma itu saya? Ya seperti wujud manusia. Oh, manusianya sendiri gitu ya. Manusia itu pun diberikan kelebihan oleh Allah melebihi bangsa jin sebenarnya. Iya. Apa kelebihan manusia sebetulnya saya? Ya bisa membuat sukma, bisa pecah Raga. raga. Hmm. Kenapa tidak bisa? Karena dosa. Karena hawa nafsu masih mengelabui kita. Iya iya iya. Kalau nafsu sudah ditekan dan dibina oleh manusia itu Terus di bangsa jin itu ada pelacuran juga. Ada. Oh. ada. Kayak di kita punya apa ya? Nah, seperti ini. Orang atau bangsa jin yang suka ikut bergaul dengan manusia itu orang-orang yang suka berzina. Maksudnya saya gimana? Kayak ikut menyerupai perempuan, Oh. menyerupai laki-laki. Nah, oke, saya bertanya nih. Kadang-kadang bangsa jin itu bisa berwujud kan? Itu Iya. gimana caranya bisa berwujud itu? Ya itu udah dari sana. Qudratullah. Kayak saya bisa berwujud kan? Insya Allah. Apakah tidak merasa apa pakai ilmu atau apa? Energi tapi terkuras. Oh gitu. Karena memasuki dunia manusia, Oh. kita energinya habis. Kecuali orang apa bangsa jin-jin yang sakti. Oh gitu. Levelnya yang berbeda. Seperti manusia saja. Ya ya. Ada manusia yang masuk ke alam jin. Iya betul. Berarti dia ilmunya lebih tinggi daripada yang lain. Apa bedanya sama? Saya mau nanya sekarang, bagaimana keadaan alam jin dengan alam manusia? Apa alam jin beragam seperti manusia atau tidak? Barang-barang atau apa? Di daerahnya masing-masing. Oh. Karena bangsa jin selalu mengikuti apa yang dijalankan oleh manusia. Enggak, yang maksud saya tanya, kan katanya di alam jin mah banyak emas, berlian, intan Iya, gitu ya. banyak. Tapi tidak ada yang bisa membuat gelas kan gitu ya? Iya, Gelas dari kaca gitu. iya. Karena tidak ada kaca atau gimana saya? Tidak ada yang bisa membuat. Kalau emas banyak gitu. Iya. Nah inilah Allah menciptakan Iya, betul. suatu alam. Apa yang dibutuhkan manusia ada di bangsa jin. Iya betul. Cuman caranya yang salah. Begini saya, ini emas, ini berlian di bangsa Anda, ya. Apakah bisa ke alam datang ke alam manusia berbentuk? Apa khusus untuk alam jin saja? Emas. Ya, seperti emas, berlian atau apa itu. Itu adalah alam jin. Allah pun sudah memberikan kekayaan kepada manusia. Jadi gini mungkin ya,
emasnya ya harus emas manusia. Iya, Oh, betul. bukan kena emas bangsa jin Iya, ya. Tapi emas bangsa manusia pun suka ditutupi oleh bangsa jin iya, gitu ya. seperti itu. Tapi bentuknya dari emas untuk manusia. Iya, 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 iya. kayak uang saja kan kalian pernah mungkin mengalami ada yang dikasih uang seperti uang manusia. Nah, gimana tuh saya tuh? Pasti lihat jadi daun ya seperti itu. Padahal itu buatan Sihir dari jin itu pandai bersihir. Ya. Di Indonesia nih, raja yang paling sakti, yang paling ditakuti, sakti. Menurut cerita lah Sabdo Palon. Siapa sih Sabdo Palon itu? Yes. Jin itu. Kurang mengetahui Oh. karena saya tidak pernah mementingkan ilmu-ilmu seperti itu. Oh, berarti saya mengenal juga tentang Satrio Piningit, Budak Angon, kenal tentang cerita-cerita itu. Itu menurut cerita saja. Iya, iya, iya. Karena suka ada yang mendengar. Kalau kata Sunda mah cacanderan. Iya. Ya. Tapi kan tidak ada yang tahu itu rahasia Allah. Percaya enggak tentang Satrio Piningit? Percaya Kenapa jadi percaya? karena itu perkataan Nabi. Berarti Satrio Piningit itu Imam Mahdi itu mungkin ya? Insya Allah. Karena Allah Iya, iya, iya. memberikan kepada Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman bakal datang yang disebut dengan Al-Mahdi. Cuman versinya manusia beda-beda. Iya, betul. Ada yang disebut Budak Angon, Satrio Piningit, wallahu a'lam. Iya, betul. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengetahui, hanya rahasia Allah lah. Sekalipun bangsa jin diberikan kepintaran, Iya. itu hak Allah. Iya. Tidak ada yang. Satu lagi nih pertanyaan untuk saat ini ya, nanti kita sambung lagi suatu saat nanti. Ya. Satu lagi pertanyaan dari saya. Kok bangsa jin itu walaupun di Jepang atau di negara mana, kalau dipanggil kok datang cepat? Itu gimana itu? Karena bangsa jin diberikan kelebihan Allah. Suka menjadi atom. Mengecil bisa mengecil, besar Iya. bisa besar. Seperti saya berapa berat sekarang? Ya mungkin 2 ton. 2 ton. Tapi bisa menjadi sebesar debu gitu ya? Bisa. Betul, kan? bisa sampai Masuk ke lubang kunci pun bisa. masuk darah bisa katanya. Bisa. Ini izin Allah ya. Cuman ya itulah. Enggak seperti apa secepat itunya gitu. Contoh barusan saya panggil. Saya tinggal di mana, Bandungnya. Iya, sebelah sana. Saya panggil, set, datang gitu. Karena tidak ada penghalang. Jadi kalaupun saya ada di Kalimantan, bisa melihat saya gitu ke sini. Set, datang. Itu izin Allah. Iya, betul. Ini maha. Jadi kodratullah hebat. hanya dari Iya. Allah bangsa jin diberikan kelebihannya lah kepintarannya. Masih ada pertanyaan? Pintar silakan. liciknya, Iya. pintar berbuat jahatnya, pintar juga pengetahuannya. Iya, betul. Saya mau nanya, apa yang ditakutin oleh jin? Kalau orang-orang kafir takut dengan Al-Quran, Apa rasanya itu, saya? Panas gitu. seperti terbakarnya, Oh. wujud badannya terbakar. Jadi kebanyakan banyak yang gampang dibacain ayat-ayat itu. Hahaha, itu yang bodoh yang bacanya. Jadi salah membacanya. Bukan Al-Qur'annya, tapi yang membacanya bodoh. Tidak yakin kepada yang Oh, menciptakan. karena ketauhidannya Iya. saya ya. Kalau yakin kepada Allah, hakul yakin, doa apapun juga akan tembus seperti senjata. Iya. Jadi bukan Al-Qur'annya yang tidak panas, tapi yang membacanya bodoh. Karena dengan apa? Membaca dengan hawa nafsunya sendiri, Iya. bukan hatinya yang bersih kepada Allah. Alhamdulillah. Sekalipun berilmu tinggi, kita melawan dengan hawa nafsu. Itulah yang diinginkan oleh setan. Iya. Jadi kalian membaca Al-Qur'annya dengan sungguh-sungguh menghayati. Iya. Jadi bukan Al-Qur'an. Ya saya juga nih. Kesimpulannya saya,
manusia itu banyak yang mencari harta, Ya. sedangkan bangsa jin lebih mementingkan ilmu. Ya, Kenapa? Harta di bangsa jin banyak atau gimana? sudah tidak berarti. Oh. Karena manusia sudah jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran. Bangsa jin mah tidak pernah diterangkan dengan kekayaannya. Manusia itu serakah dan suka tergesa-gesa. Iya, iya betul, Ya. betul. Makanya dunia diciptakan ini oleh Allah. Allah punya rencana. Betul, betul saya. Ya. Jadi bangsa jin itu tidak lagi memerlukan harta. Dan makannya pun tidak seperti manusia. Serakah, rakus. Terakhir saya nih, kesimpulan dari obrolan kita malam ini, sebelum kita lanjutkan nanti mungkin hari kapan, apa kesimpulannya atau berikan nasihat pada kami, bangsa-bangsa manusia. Jadikan kita itu makhluk Allah. Jadikanlah kita sebagai hamba yang disenangi Allah. Allahu Akbar. Yang dicintai Allah. Allah. Yang diberkahi Allah. Amin, amin. Ya Allah. Jadikanlah makhluk-makhluk yang betul-betul Takwa ya saya ya. jadikan takwa yang setakwa-takwanya, sesungguh-sungguh. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Makasih banyak Sama-sama. saya Abdul Sama-sama, Majid pada hari ini sama-sama. bisa malam-malam ini bisa hadir ya. Iya, iya. Undangan kami dan mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan bagi kami, Insya memberikan pelajaran, Allah. manfaat, maslahat untuk sedikit banyak dunia alam sana ya, alam jin ini bisa diketahui ya. Iya, Masih banyak iya. pertanyaan yang perlu disampaikan saya, tapi Kalau ingin mempelajari tentang bangsa jin, ya banyaklah mengenal dengan Nabi Sulaiman. Insya Allah. Bagaimanalah Nabi Sulaiman bisa menaklukkan bangsa-bangsa seperti saya. Ya, iya. Insya Allah saya ya. Insya Allah saya ya. Ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Silahkan saya kalau ada tugas lain mungkin Iya, saya. saya pamit. Terima kasih saya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.